semangat juga untuk pembelajaran nanti ya Bu ya. Baik Bu Eni, pada kesempatan kali ini ya Bu Eni, kita akan melaksanakan observasi Bu yang tujuannya nanti ketika Bu Eni melaksanakan pembelajaran di kelas atau pada saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan, Ibu nanti bisa jauh lebih siap gitu kan, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Begitu ya Bu Eni ya. Oke, baik Bu. Jadi pada kegiatan observasi ini ada beberapa pertanyaan ya Bu Eni yang ingin saya utarakan ke Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Eni, ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu capai itu apa sih Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada pembelajaran nanti pas observasi yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, kemudian menyebutkan masing-masing bagian tumbuhan serta mengaitkan dengan kebutuhan tumbuhan itu. Oke, tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Menarik ya Bu Eni ya. Jadi nanti Ibu, ini tujuan pembelajarannya itu akan mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan, kemudian mungkin nanti Bu Eni juga akan mengidentifikasi atau nanti anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya gitu kan. Jadi lebih tertantang kayaknya anak-anak. Iya Bu. Oke. Pertanyaan yang kedua nih Bu Eni nih ya, pada pembelajaran yang nanti akan Bu Eni lakukan di kelas nih, kira-kira area pengembangan apa sih yang akan Bu Eni capai? Pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu dalam bidang pengetahuan, di mana nanti siswa diharapkan bisa tahu dan mampu untuk menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan, kemudian fungsi serta mampu mengaitkan dengan pertumbuhan tumbuhan tersebut. Baik, berarti area yang nanti Bu Eni akan kembangkan itu adalah bagian dari pengetahuan anak-anak yang terkait dengan materi tumbuh-tumbuhan tadi gitu ya Bu ya. Baik Bu Eni, selanjutnya nih pertanyaan yang ketiga dari kita membahas tujuan gitu kan, kemudian area pengembangan, kemudian strategi apa nih Bu Eni yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas ini? Rencananya saya akan mengembangkan yaitu menggunakan pendekatan saintifik Bu, di mana di situ nanti ada pembelajaran berdiferensiasi juga, kemudian nanti siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan gaya belajar masing-masing. Oke, luar biasa nih ya Bu Eni, persiapannya maksimal gitu kan. Mohon bimbingannya Bu. Sama-sama Bu Eni, nanti kita bareng-bareng belajar gitu kan ya. Jadi persiapan Bu Eni yang tadi sudah mengidentifikasi dari gaya belajar, ada auditori, kemudian mungkin nanti Bu Eni mengelompokkan anak itu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, begitu ya Bu Eni. Jadi ya semoga nanti ketika Bu Eni sudah membuat rencana yang matang ini, nanti ketika pas pelaksanaannya akan secara maksimal gitu kan. Tapi ada pertanyaan selanjutnya nih Bu Emi, menarik sekali tadi ya. Dari mulai strategi, tentunya ada media lah ya Bu Emi ya, terkait dengan media itu kan sebagai sarana pendukung pembelajaran anak. Kira-kira nih Bu Emi, media apa sih yang akan Bu Emi gunakan lah, media yang akan Bu Emi gunakan dalam proses pembelajaran? Yang pertama yang akan saya pakai pada proses pembelajaran itu yang pertama proyektor Bu, di mana nanti saya akan menyetelkan video tentang bagian-bagian tumbuhan agar anak-anak itu lebih paham, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan pembelajaran visual. Oke, menarik sekali. Jadi terutama memang zaman udah IT ya Bu ya, kita menggunakan proyektor. Selain itu juga saya menggunakan media-media yang seperti praktik, sliding, kemudian gelas yang diisi air dengan pewarna untuk mengetahui bagian fungsi dari bagian tanaman itu. Wah, luar biasa nih Bu Emi. Dari mulai tujuan, kemudian strategi media, Bu Emi sudah merencanakan begitu detail gitu kan. Tentunya mengidentifikasi dari kebutuhan peserta didik itu ya Bu ya, dari penggunaan, ada kontekstualnya tadi pohon seledri yang nantinya akan dikembangkan pada fungsi
musik dan bagian tumbuh-tumbuhan tadi luar biasa. Terima kasih banyak ini Bu Emi atas apa ya persiapannya. Tapi ini Bu Emi yang terakhir nih, rentetan tadi yang Bu Emi ceritakan, saya sudah tidak sabar nih. Kira-kira kapan ini waktu pelaksanaan proses pembelajarannya ini? Proses pembelajarannya insya Allah besok Bu akan saya laksanakan. Mungkin akan membutuhkan Ibu juga Siap. untuk mengobservasi dari pembelajaran saya. Siap Bu Emi. Kita nanti akan ada apa ya kolaborasi katanya. Saya juga nanti akan mohon maaf izin untuk mengobservasi Bu Emi ketika proses pembelajaran di kelas gitu kan. Ya sama-sama kita saling belajar. Dari praobservasi ini saya ambil kesimpulan nanti berarti besok Bu Emi akan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di kelas dengan materi fungsi bagian tumbuh-tumbuhan. Semoga dapat terlaksana dengan baik, semoga terlaksana dengan maksimal dari rentetan tadi yang sudah Bu Emi rencanakan. Dan nanti kedepannya kita sama-sama saling belajar, kita sama-sama saling memberikan motivasi terkait dengan proses pendidikan murid-murid kita di kelas. Itu ya Bu Emi ya. Terima kasih banyak ini Bu Emi atas waktunya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah. Tadi di rumah pada sarapan semua enggak? Sarapan. Alhamdulillah ya. Berarti kalau udah sarapan kita sudah siap belajar ya, karena posisi kita dalam keadaan kenyang ya. Nah sekarang coba Ibu mau absensi, kira-kira siapa ini yang nggak berangkat? Siapa? Oh iya. Ada yang tahu kenapa dia nggak berangkat? Prastia sakit perut. Terus? Oh, Faiz di kampung. Kemarin kita Faiz sudah minta surat izin ya. Ya, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran ya, pada hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, sekarang sebelum Bu Guru menyampaikan tentang materi bagian-bagian tubuh tumbuhan, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat untuk belajar ya. Sudah ada yang tahu tepuk semangat seperti apa? Tepuk semangat. Iya, tapi suaranya kayaknya belum keras loh. Ulang lagi ya. Kita ulang lagi dengan penuh semangat supaya kita belajarnya semangat. Ulang lagi. Tepuk semangat. Tangannya ke atas, tangannya ke atas. Ulang lagi. Tepuk semangat. Iya, sudah semangat semua? Sudah. Kalau sudah semangat semua, coba kita sekarang mau bernyanyi ya. Kita menyanyi menanam jagung ya. Bisa semua? Bisa semua? Iya, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Kawan kita menanam jagung di kebun. Kita bekerja tak jemu-jemu. Jagungku cangkul. Iya,
Itu tadi ya sebuah nyanyian tentang menanam jagung. Jagung itu termasuk bagian apa? Bagian tumbuhan atau hewan? Tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan. Kalian sudah pernah lihat pohon jagung? Sudah pernah lihat? Sudah pernah makannya? Sudah. Nah, kemudian kalau kalian sudah pernah lihat tumbuh-tumbuhan yang namanya jagung, kira-kira bagian tumbuh-tumbuhan jagung itu terdiri apa saja ya? Ada yang tahu? Apa? Pertama, buah. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Akar. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Yang lainnya? Hah? Tadi akar, batang, apa lagi? Daun, apa lagi? Buah dan iya, itu bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan jagung. Nah, dari situ kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan yang tujuannya agar kita semua bisa mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua, bisa memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, kita bisa mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dengan kebutuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, dan berkembang biak. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang selanjutnya, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Ya. Coba sebutkan tanaman-tanaman buah yang kalian ketahui. Coba sebutkan apa tanaman buah yang kalian ketahui. Apel. Terus apa lagi? Durian. Apa lagi? Mangga. Jeruk. Apa? Belimbing. Apa? Iya. Apa lagi? Markisa dan sebagainya. Banyak sekali ya pengetahuan kalian. Terus Bu Guru mau nanya lagi ya. Sebutkan tanaman-tanaman bunga yang kalian ketahui. Ada enggak? Kalian tahu nama-nama bunga? Anggrek, mawar. Terus apa lagi? Melati. Apa lagi? Bunga tulip. Apa lagi? Bunga kertas, bunga matahari, dan banyak lagi yang lainnya ya. Terus Ibu lagi mau bertanya lagi, apa saja ya yang ada pada bagian-bagian tumbuhan bunga mawar? Bunga, duri, daun, akar, dan batang ya. Kemudian apakah fungsi batang? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Apakah fungsi batang? Ya? Untuk menyerap air dalam tanah. Kira-kira fungsi tumbuhan bukan itu? Nah, untuk lebih jelasnya, kita sekarang akan mengadakan sebuah percobaan. Kira-kira kalian tahu nggak yang disebut dengan batang seledri? Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah ya. Apa saja coba bagian-bagian dari seledri? Daun, akar, batang. Nah, sekarang supaya kita mengetahui apa fungsi dari batang, kita akan mengadakan sebuah percobaan. Ya, kita ambil air, silakan untuk ketua kelompoknya, diambil airnya, sini. Ya.
Ini airnya dikasih pewarna ya, biar kita tahu bahwa nanti apa yang menjadi fungsi batang. Ayo, kelompok 2 diambil. Kasih pewarna. Kelompok 3. Iya. Nanti kita mengetahui ya apa dari fungsi batang pada tumbuhan seledri. Ini namanya apa? Seledri. Ini yang namanya seledri. Ini ada akar, ada batang, dan ada daun. Sekarang kita ambil batang seledri, kita celupkan ke air. Nanti celupkan ke air. Nanti apa yang terjadi pada batang seledri? Ya, diamati ya. Ya. Diamati, diperhatikan. Silahkan boleh diambil buku tulisnya, dicatat kira-kira apa nanti yang akan terjadi pada bagian tubuh tumbuhan seledri. Ya, diamati ya, diamati, diperhatikan. Itu nanti ada reaksi yang terjadi pada tubuh tumbuhan seledri yang dimasukkan ke dalam air yang berwarna. Nanti apa yang terjadi nanti dicatat di buku kalian, ya. Ya, sama. Coba sekarang Bu Guru coba dicatat pertanyaannya, apa yang terjadi pada seledri atau tubuh seledri? Coba menurut kalian apa yang terjadi pada tubuh seledri? Kita mau yang jawab tuh. Ini tulis. Perhatikan nih. Ini kan udah mulai naik ini. Warnanya udah mulai berubah. Kalau yang ini masih hijau, kalau yang ini warnanya tuh udah mulai naik. Ya. Coba perhatikan. Perhatikan ini di batangnya nih. Kalau yang ini yang atas masih berwarna hijau, kalau yang bagian sini kan udah mulai kuning warna. Mulai merah. Ya. Udah ada perubahan belum? Udah. Yang atas masih hijau, yang bawah sudah mulai berwarna orange, ya. Itu ada perubahannya. Ya. Coba ada nggak perubahannya? Teman nomor 2.
Ya. Udah. Coba apa yang kamu ketahui, Fikri? Nih, apa yang kamu ketahui setelah melihat prosesnya? Di sini kan air itu sudah mulai menyerap ke bagian batang. Nah, di sini sudah mulai warnanya berubah, ya. Sudah? Ya. Coba sekarang dipotong coba bagian seledrinya dipotong. Batangnya satu aja, coba batangnya satu dipotong. Iya, dipotong coba. Nah. Sudah melakukan pengamatan? Coba sekarang Bu Guru mau bertanya. Apa yang terjadi pada seledri, Willy? Apa yang terjadi pada seledri? Bagian daun akan berubah sesuai warna dalam gelas. Iya, bagian daun akan berubah warna sesuai bagian air dalam gelas. Kemudian setelah kalian potong ya tangkai bagian bawahnya, apa yang kalian amati? Pada bagian dalam batang akan terlihat. Iya, pada bagian dalam batang akan terlihat air yang berwarna. Coba kelompok yang ini, ya. Apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh seledri? Akan menjadi berwarna. Hah? Apa? Apa kira-kira fungsi dari bagian tumbuhan seledri? Mengalir ke seluruh bagian tumbuhan. Mengalir ke bagian seluruh tubuh tumbuhan. Setelah kita mengadakan percobaan bahwa kita sudah mengetahui ya fungsi dari batang, ya. Apa tadi kesimpulannya fungsi dari batang? Ayo, kesimpulannya apa fungsi dari batang? Iya, menyerap air. Kemudian apa yang selanjutnya? Wenda tadi menyebutkan apa? Iya, mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Setelah mengadakan pengamatan, kita mengetahui apa fungsi dari batang, ya. Yang selanjutnya ya kita akan melihat video tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan batang, ya. Kita lihat video dalam buku catatan kita agar kita mengetahui apa fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan, ya. Siap belum kita lihat videonya? Masih semangat? Oke, siap ya, kita lihat videonya.
Suaranya nggak ada ya. Tar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsi. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas. Ya, itu bagian batang ya. Silakan kalau yang mau dicatat ya untuk mengetahui informasi bagian-bagian batang. Ya, kita lanjut ya. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Sekarang bagian daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun lilin, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangan tumbuhan, yaitu dengan penyembuhan. Setelah berkembang biak, tumbuhnya ada menghasilkan biji. Biji ini akan menjadi tumbuhan baru juga. Dan yang terakhir adalah bunga. Bunga adalah hasil perkembangan bunga yang tengah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian. Ya,
itu tadi adalah video singkat tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan ya. Nah, dari video tersebut ya, kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa setiap bagian tubuh tumbuhan itu memiliki fungsi-fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan gambar yang ditayangkan oleh video tadi. Nah, setelah itu ayo kita buat sebuah catatan untuk menggambarkan tentang fungsi tubuh tumbuhan. Boleh dalam bentuk gambar, boleh juga dalam bentuk cerita, nanti dipresentasikan ke depan. Ya, silakan dikerjakan. Wenda, nanti Wenda bisa membuatnya sebuah tulisan saja tentang menceritakan bagian-bagian tubuh tumbuhan. Ada akar yang berfungsi tentang apa, ada bagian batang yang berfungsi tentang apa, bagian daun berfungsi tentang apa, buahnya Kok kamu malah ngantuk? Lihat temennya, temennya kan kerja tuh. Dilihatin temennya kerja sama. Sudah? Terus yang mana lagi? Bunga belum? Bunga ke bawah sini bisa. Naila sudah memahami pembelajarannya? Ini apa ini? Gunanya untuk apa? Untuk apa coba? Berfungsi sebagai apa? Apa? Berfungsi sebagai menyimpan makanan. Kalau daun? Apa fungsinya? Apa fungsinya daun Anda? Fotosintesis. Kalau akar fungsinya untuk apa? Hah? Iya, menyerap air. Kalau bunga? Apa? Berkembang biak. Sudah? Sudah? Berfungsi sebagai alat sebagai alat apa? Alat? Terus sebagai alat perkembangbiakan. Dah segitu aja. Perkembangbiakan tumbuhan. Dah segitu aja. Dah. Udah? Kelompok ini udah selesai? Kelompok ini sudah selesai? Gak usah banyak-banyak. Yang penting udah ada fungsinya aja deh. Udah cukup aja ini nggak usah ini.
Sudah selesai? Iya, sudah selesai. Sudah selesai semua kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah selesai. Sekarang silakan yang untuk bertugas mempresentasikan hasil diskusi kita ya. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Atau kelompok yang sudah duluan selesai? Iya. Siapa yang mau presentasi? Oh nanti. Ayo Anita. Anita silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Bagian-bagian tumbuhan dari semuanya. Daun ini sebagai tempat perkuliahan sistematis. Fungsinya sebagai alat tumbuhan. Batang fungsinya sebagai pengangkut air yang mineral dari akar ke daun dan fungsi sebagai tempat penempatan sebagai penopang tumbuhan bisa Ya. Terima kasih, tepuk tangan yang sudah presentasi. Ayo selanjutnya yang sudah siap, silakan maju. Fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Batang, fungsi. Itu kan tadi ada gambarnya punya kamu. Coba ditunjukkan ke teman-temannya. Iya, tunjukkan. Nah, sambil kamunya memberitahu kepada temannya. Gini, biar enak menghadapnya ke sini. Nah, ini adalah gambar yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Kalian, kamu tunjukkan ini fungsinya apa. Nih, dimanfaatkan gambarnya, udah bagus-bagus gambarnya. Yuk. Fungsi bagian tumbuhan. Iya. Batang fungsinya adalah mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Terus selanjutnya. Akar fungsinya sebagai penopang tumbuhan, penghisap air dan mengalir dari dalam tanah. Fungsinya sebagai alat perkembang biakan daun. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesa. Ya, sudah selesai? Iya, tepuk tangan. Ayo sekarang kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Enggak, Kak, agak miring gini kalau presentasi biar kelihatan. Ini juga dia menggambar ya. Ayo, silakan dipresentasikan. Atau begini biar kelihatan ininya. Nah, ayo. Daun merupakan bagian tumbuhan berbentuk lembaran. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Bunga merupakan bentuk modifikasi dari daun dan batang berfungsi sebagai alat perkembang biakan. Batang merupakan bagian berada di atas tanah. Fungsinya mengangkut air agar mineral dari ke daun, serat dari dan akar ke daun. Tepuk tangan. Kelompok 3 sudah menyelesaikan presentasinya ya. Nah, setelah kalian mempresentasikan tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan, tentunya kalian sudah jelas ya apa fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan ya. Tadi akar berguna untuk apa? Untuk menyerap air. Kemudian batang fungsinya untuk
Untuk mengangkut air dan beberapa mineral dari akar ke daun. Iya, kalau fungsinya daun untuk fotosintesis. Kalau fungsinya bunga, Sebagai alat perkembangan tumbuhan. iya, dengan pemahaman kalian semua yang sudah melakukan presentase, kemudian sudah melakukan percobaan ya. Di sini Ibu akan membagikan LKPD supaya kalian lebih kuat lagi pemahamannya ya. LKPD ini silakan kalian baca petunjuknya ya, suruh ngapain ya. Ini ada namanya, kemudian kelasnya diisi ya. Ya, pakai pulpen. Ya, nama lengkap. Ya, itu gambar tersebut menunjukkan apa, silakan kamu isi di kolom yang ada ini ya. Namanya apa? Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ngisinya di bawah. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, dikumpul aja, kumpul aja nggak apa-apa. Oke, sudah selesai semua, silakan dikumpul. Ya. Ya, sudah selesai semua ya. Belum selesai? Tidak apa-apa, nggak diselesaikan. Oke ya, kita tadi sudah mempelajari tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kalian juga sudah melakukan atau mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Gimana perasaan kita belajar hari ini? Senang atau tidak? Senang ya. Nah, untuk selanjutnya ya, bahwa manfaat kita mempelajari bagian tubuh tumbuhan, kita tahu fungsi-fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Kalau akar tadi berfungsi untuk apa? Akar berfungsi untuk menyerap air dalam tanah. Kemudian bagian batang berguna untuk mengangkut makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian daun bermanfaat untuk berfotosintesis. Kalau bunga bermanfaat untuk apa? Berkembang biakan. Kalau buah berguna untuk menyimpan makanan. Ya, itu tadi fungsi-fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, mungkin pertemuan pada kali ini cukup dulu sampai di sini. Untuk
biar kita doanya hikmat. Silakan bukunya masukkan ke dalam tas. Alat tulis dan bukunya masukkan ke dalam tas. Duduk yang rapi supaya kita berdoa dengan khusyuk. Oke, sudah siap semua? Buku cetaknya sudah dirapikan? Periksa lacinya, masih ada yang tertinggal atau tidak? Oke, posisi kita mau berdoa seperti apa? Kita siap semua? Baik ya. Sekarang silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Nirrojim Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Amin ya rabbal alamin. Baik, silahkan pulang sesuai dengan urutan kelompok. Hati-hati di jalan ya, jangan kita menyeberang jalan tidak tengok kanan dan tengok kiri. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sini. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Dwi Sulistiawarni, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi, di mana dalam supervisi akademik ini adalah tahap akhir dalam observasi. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi dengan rekan saya Ibu Emi Rosnaida, SPDGR. Baik, saya akan langsung melakukan kegiatan observasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Bu Emi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, Bu Emi ya. Baik, Ibu. Ini pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ini, Bu Emi ya. Ini merupakan tahap akhir dari kegiatan supervisi akademik, Ibu. Yang tentunya kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas Ibu tentunya, dan setelah melaksanakan observasi ini, Bu Emi, pada pembelajaran kemarin-kemarin ini, bagaimana sih perasaan Bu Emi itu sendiri? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang, Bu, karena melihat anak-anak itu antusias dalam mengikuti pembelajaran, apalagi saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di situ anak-anak begitu menikmati pembelajaran yang saya berikan. Kemudian tadi sempat juga ketemu sama anak-anak di luar. Katanya anak-anak itu bertanya, apakah pembelajaran hari ini sama seperti kemarin, Bu, katanya gitu, karena saking senangnya mereka, saking senangnya, saking betul, antusiasnya apa iya, yang sudah Bu Emi lakukan kemarin gitu ya, Bu. Baik, Bu Emi, dalam pembelajaran kemarin ini, apakah sudah sesuai dengan rencana Ibu? Kalau menurut pengamatan saya
saya itu udah sekitar 80% sih Bu. Berarti secara umum sudah terlaksana sesuai rencana pembelajaran yang Ibu Emi buat ya. Selanjutnya nih Bu Emi, apa sih kendala atau hambatan saat Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin di kelas Ibu tentunya? Saat mau melaksanakan pembelajaran itu tentunya ada rencana terlebih dahulu ya. Pada saat saya melakukan perencanaan itu, di situ saya memberikan tentang penilaian berjenjang Bu. Tapi pada kenyataannya pada saat pelaksanaan pembelajaran penilaian berjenjang itu terlewatkan oleh saya. Ada yang terlewatkan. Betul sekali. Lalu gimana Bu itu mensiasatinya itu Bu Emi? Kalau untuk pada saat itu sih memang pembelajaran itu terlewatkan ya Bu. Ya. Tapi saya untuk kedepannya itu akan merancang lebih matang lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Amin. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu Emi. Dari keempat kompetensi guru nih, kira-kira nih kompetensi mana yang akan Ibu Emi kembangkan setelah pembelajaran kemarin? Setelah saya rasakan sepertinya saya akan mengembangkan kompetensi pedagogiknya Bu. Kenapa Bu? Karena menurut saya pengetahuan saya tentang pembelajaran seperti strategi, pendekatan dan pembelajaran belum banyak. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik saya sehingga nanti saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih menarik, kemudian yang lebih membuat anak-anak antusias sehingga pembelajaran itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik, Bu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah di bagian kompetensi pedagogik. Betul. Walaupun sempat kemarin saya melihat padahal kompetensi pedagogik Ibu itu sudah cukup baik loh gitu kan. Yang seperti Ibu kembangkan itu kayak pembuatan perangkat pembelajaran, kemudian ada juga Bu Emi menggunakan media ajar, kemudian ada penggunaan benda-benda konkret di kelas yang kemarin Bu Emi lakukan sehingga tujuan pembelajaran Ibu itu bisa tercapai. Baik nih Bu Emi, pertanyaan yang terakhir. Apa harapan atau refleksi Ibu dalam pembelajaran selanjutnya? Harapan saya semoga saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi supaya anak-anak itu antusias, lebih menarik bagi siswa, dan saya ingin menerapkan tindakan ini mungkin minggu depan mungkin. Ya, lebih cepat lebih Atau baik. seminggu sekali gitu. Seminggu Maksud saya, sekali gitu. agar anak mungkin tidak monoton gitu. Betul ya. Agar anak tidak monoton sehingga anak-anak itu lebih bervariasi, lebih aktif, lebih kreatif dalam menerima pembelajaran dari sini. Luar biasa nih Bu Emi. Baik Bu, semoga apa yang menjadi harapan Ibu ini dapat terlaksana dengan baik dan maksimal dan nantinya dapat tentunya menginspirasi rekan-rekan semua yang lain gitu kan Bu. Saya juga ingin menyampaikan pengalaman Ibu ini menjadi suatu pembelajaran yang berharga bagi diri saya dan nantinya mungkin juga kita bisa saling berkolaborasi dengan teman-teman untuk berbagi praktik baiknya Bu Emi. Ya, insya Allah. Amin. Terima kasih nih Bu Emi atas Sama-sama. waktunya. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Semoga kita bisa selalu berkolaborasi untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Baik Ibu, terima kasih banyak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.